Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Akhirnya perjalanan tes wawasan kebangsaan di KPK telah tiba di momen penghujung. Surat pemberhentian 56 pegawai yang tidak lulus tes telah resmi dikeluarkan. Dengan hormat atau tidak hormat, pemberhentian itu mengabaikan banyak suara dari suara publik, Ombudsman, Komnas HAM, bahkan suara Presiden yang menyatakan agar hasil tes tidak jadi acuan pemberhentian pegawai. KPK didirikan atas nilai-nilai kejujuran dan harapan tentang masa depan. KPK tentu saja mesti melampaui sekedar kepegawaian. Tapi apa yang bisa diharapkan dari lembaga yang malah memecat para pegawai dengan rekam kerja cemerlang? Akankah Presiden bersuara kembali setelah hasil tes malah dijadikan acuan pemberhentian? Inilah Mata Najwa, nasib pemberantasan korupsi. Pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, namun tidak mengikutinya dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021. Kita tunduk pada undang-undang tadi yang disampaikan oleh Pak Bupro. Jadi tidak ada istilah percepatan kawan-kawan itu atau perlambatan, nggak ada. Sesuai keputusan saja. Pimpinan yang sekarang itu tidak konsisten, tidak menghormati putusan MA, proses pemecatan itu di tangan pemerintah, tidak menghormati putusan Pak Jokowi. Itu banyak cacat prosesnya, sehingga Jokowi perlu turun tangan. Yang telah terjadi ini perusakan lembaga loh, yang ada di bawah dia sendiri. KPK udah di bawah Presiden sekarang. Pimpinan KPK telah menetapkan tanggal 30 September, 56 pegawai pemberantasan korupsi resmi dipecat. Apakah ini akhir dari perjuangan para pemberantas korupsi yang dieliminasi lewat TWK? Sudah hadir di Mata Najwa, Novel Baswedan dan Rasa Mala Aritongan bersama 21 dari 57 pegawai KPK yang akan diberhentikan. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Selamat malam, terima kasih Mbak Najwa. Saya juga mengundang pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mohtar, dan politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera. Selamat malam Pak Kapitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uceng, terima kasih sudah hadir. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di studio Mata Najwa. Saya ingin supaya clear dulu, jadi semuanya sudah terima SK yang berisi pemberhentian itu. Bang Novel sudah pegang SK-nya? Saya belum ambil, tapi sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Ya. Bang Rasa Mala? Saya hari ini baru saja mengambil SK itu. Oke, teman-teman semuanya yang rata-rata sudah terima, sudah mengambil? Saya ingin ke Mbak Nova Riza, saya tadi lihat sempat membawa ya Mbak. Itu boleh ditunjukkan ke kami? Kapan persisnya Mbak Nova menerima itu? Kapan terimanya itu Mbak Nova? Kalau SK-nya itu tanggal 13 September sebetulnya sudah dikeluarkan dan itu kan berarti sudah berlaku sejak tanggal 13 September itu ya. Walaupun TMT-nya 30 September. Tapi saya baru mengambil SK ini Senin tadi, tanggal 20 berarti. Apa yang terbersit di benak ketika akhirnya menerima SK dengan nama Anda di situ dan tertulis diberhentikan sebagai pegawai KPK, Mbak? Ya gimana ya? Ya kita juga pasti sedih lah ya. Tapi kita harus bilang juga ya akhirnya hari ini datang juga gitu kan ya. Walaupun harapan kita tetap Presiden Jokowi mau bersikap gitu ya, karena semua rekomendasi ORI, rekomendasi Komnas HAM itu sudah keluar. Ya harusnya kan sebagai kepala ASN tertinggi di Indonesia, Presiden mungkin harusnya bisa bersikap. Itu sih tetap harapan kami. Oke, kita akan bahas itu lebih jauh, tapi saya ingin tanya singkat-singkat dulu ada Pak Heri Murianto juga. Pak Heri, selamat malam Pak Heri. Pak Heri ini dedengkot di KPK, salah seorang yang paling senior. Bahkan tadi saya dengar kalau ada kartu anggota tuh 000 tuh katanya Pak Heri. Tapi kemudian sekarang dapat SK pemecatan. Terkejut karena lebih cepat, karena seharusnya kan 31 Oktober, maju 30 September, atau tak hari-hari itu sudah tidak terlalu berpengaruh untuk Anda Pak Heri? Ya, ironis sekali Mbak. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi bahwa saya sudah hampir 17 tahun di KPK. Ya akhirnya mendapatkan SK seperti ini. Walaupun saya belum terima, tapi sudah dihubungi oleh Sekjen KPK. Itu Mbak.
Jadi perasaan paling dominan sekarang masih adakah rasa marah atau sudah tahu jadi sudah lebih bisa mengelola atau seperti apa Pak Heri? 17 tahun di KPK dan berakhir seperti ini. Ya kecewa aja Mbak. Dengan pengorbanan saya sekian lama dan diakhiri seperti ini tanpa penghargaan lebih lanjut, ya tentunya kan kecewa sekali, itu aja. Baik, ada Pak Hotman Tambunan. Pak Hotman, selamat malam. Saya berbincang. Selamat malam, Anda. Pak Hotman, saya ingat ketika kita berbincang di Mata Najwa bulan Mei lalu, ketika kemudian saya tanya kalau ada kesempatan untuk masuk rombongan yang bisa dibina lagi, sehingga bisa tetap menjadi pegawai KPK. Tapi kemudian Anda bilang lebih baik dipecat daripada dibina. Masih pada posisi itu karena saya tahu sesungguhnya Anda masuk kategori kelompok yang kalau ikut penataran itu bisa jadi pegawai KPK, tapi Anda memilih untuk tidak. Benar Mbak Nana. Seperti yang saya katakan sebelumnya, konsistensi dan kejujuran itu adalah modal utama kita di KPK. Dan itu yang kami pertahankan dengan saya tidak mengikuti yang disebut dibina tadi. Tapi perlu saya koreksi dulu, sebenarnya kita bukan tidak mau dibina, kita sangat mau dibina. Tetapi kita melihat bahwa dalam proses asesmen itu ada sesuatu yang menyalahi dan mencederai roh-roh dan jiwa-jiwa pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah transparansi. Karena sampai dengan saat ini pun kami belum diberikan hasilnya bagaimana dan indikatornya apa, dan itu dulu yang saya tanyakan pertama sekali. Karena kan kita bicara dunia asesmen. Ya. Dalam dunia asesmen itu kalau ingin ada perbaikan, tentunya ada mentoring, coaching, dan memberikan kekurangan dan kelebihan kita dalam asesmen. Kemudian kita desain untuk perbaikannya. Saya melihat itu tidak ada dilakukan sama sekali, sehingga saya merasakan dan meyakini bahwa asesmen ini dilakukan dengan tidak benar dan tidak berdasar. Begitu kira-kira Mbak Dana. Sehingga kemudian merasa tidak perlu mengikuti apa yang sebetulnya ditawarkan, begitu ya? Benar Mbak Dana. Baik, Pak Hotman. Bang Novel dan Bang Rasamala, saya ke Bang Rasamala. Adakah ini kan perjuangan sejak bulan pertama kali keluar begitu ya? Sudah 4-5 bulan dari bulan Mei? Ya kurang lebih sekitar segitu. 4-5 bulan. Ya. Proses yang panjang ini yang menyita energi, yang menguras emosi, adakah penyesalan kenapa apa yang tidak dilakukan atau merasa ada yang seharusnya bisa dilakukan lebih sampai kemudian di titik ini? Saya kira kalau penyesalan tidak ada Mbak Nana, karena ini kan sebenarnya konsistensi sikap saja. Tadi Pak Hotman sudah sebutkan soal itu. Karena basis nilai value utama di KPK adalah integritas, transparansi, akuntabilitas. Kan itu yang paling basic itu kalau kita bicara pemberantasan korupsi. Nah nilai itu sebenarnya yang kita pertahankan sekarang ketika kita bicara kita berdedikasi dengan baik untuk pemberantasan korupsi, kalaupun ada resiko kemudian timbul, ya ini satu resiko yang harus kita perhitungkan jauh-jauh hari. Dan ini resikonya sebenarnya tidak lebih berat daripada resiko lain, misalnya yang dihadapi Bang Novel dan mungkin teman-teman yang lain. Karena menurut hemat saya Mbak Nana ini mesti dilihat sebagai satu rangkaian peristiwa. Jadi jangan lihat TWK 57 ini ansih, tapi sebelumnya juga peristiwa-peristiwa lain ada yang bisa kita lihat sebagai bingkai bahwa pemberantasan korupsi selalu berhadapan dengan tantangan besar. Karena pada saat yang sama ketika kita bicara mau memberantas korupsi, yang bisa korupsi itu yang punya kekuasaan, yang koruptif gitu. Jadi pada saat yang sama kita bikin pernyataan bahwa kita melawan juga mau memberantas kekuasaan koruptif. Pasti ada perlawanan balik ya, itu sudah resiko. Jadi ini bagian dari resiko apa yang memang sudah diantisipasi sesungguhnya? Ya tidak ada antisipasi soal ini karena sebenarnya begini Mbak Nana, kalau kita lihat ke belakang, peristiwa itu kan beberapa kali terjadi di KPK, tapi kemudian lembaga secara kelembagaan dan pimpinan pada waktu itu justru melindungi pegawai-pegawai yang mengalami resiko. Baru periode inilah kita menemui di mana justru lembaga dan pimpinannya kemudian sesuai dengan putusan Komnas HAM, rekomendasi hasil Komnas HAM, ada penyingkiran di sana, ada motif penyingkiran. Nah itulah yang terjadi sekarang ya. Kenyataan yang di hadapan kita, ya sudah. Pada akhirnya kita akan bicara bahwa penegakan hukum selalu butuh dukungan dari kekuasaan. Tanpa dukungan kekuasaan, penegakan hukum itu cuma macan kertas saja katanya. Dan Anda lihat saat ini kekuasaan tidak mendukung penegakan hukum, Bang Rasamala? Saya lihat itu belum
buat saya itu belum kelihatan gitu. Jadi kita belum punya komitmen yang sama soal pemberantasan korupsi di negara ini. Saya kira itu bagian yang perlu digarisbawahi sih. Saya ingin lempar ke Bang Kapitra. Bagaimana Bang Kapitra melihat ini? Karena ya ini proses yang panjang, tapi seperti tadi dikatakan Mas Samala, bukan hanya ujungnya, tapi harus dilihat apa peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Oke, saya ingin berbagi pikiran. Saya pernah baca buku Pak Kitri tentang judulnya Bromo Corah yang bicara tentang Kusni Kasdut. Kejadian biasa yang terjadi di tengah masyarakat jika banyak orang terlibat dia jadi peristiwa. Kalau tadi Bapak tadi bilang 17 tahun di KPK, orang 80 tahun hidup di bumi, itu pun juga akan keluar. Konsekuensi hidup, konsekuensi profesi itu biasa. Ya, tapi tidak ada orang harus selama-lamanya satu institusi atau suatu jabatan. Kedua saya ingin katakan bahwa tidak ada orang yang tidak bisa tergantikan. Siapapun yang pergi pasti ada yang bisa menggantikannya. Dan saya ingin bertanya juga, permasalahan sesungguhnya kan permasalahan yang ada payung hukum yang mengatakan harus karyawan KPK menjadi pegawai negeri sipil. Dalam proses-proses itu tentu ada tata cara yang dibuat oleh negara melalui peraturan pemerintah atau melalui institusi internal. Ya. Dan setahu saya menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu diberikan delegasi authority kepada Badan Kepegawaian Nasional ya, BKN. Dan BKN itulah yang melaksanakan semua. Ya. Jadi Anda mau mengatakan apa Bang? Bahwa ini proses yang wajar terjadi. Ya. Jadi harusnya teman-teman ini menerima saja hasilnya. Itu konsekuensi dari tidak lulusnya. Menurut yang bisa mengukur lulus atau tidak kita, orang yang memberikan, orang yang menguji. Ada metodologi asesmen yang selama ini yang dipermasalahkan. Okay. Lalu ada asesmen yang hasil asesmen tidak dibuka. Asesmen itu sama dengan medical report yang tidak bisa dibuka kecuali perintah pengadilan. Ya. Pengadilanlah yang bisa memerintahkan untuk itu dibuka. Karena itu punya konfidensial. Nah, yang kedua saya ingin katakan bahwa semua risiko dalam hidup ini ada dan dalam segala pilihan-pilihan. Jadi kalau tidak lulus, dinyatakan tidak lulus, resikonya diberhentikan seperti ini. Dan ini hal yang biasa terjadi di setiap detik. Dan setiap saat di dalam kehidupan manusia, baik politik maupun sosial. Bagaimana Bang Uceng, ini diberhentikan, biasa, resiko, terima saja, atau ada yang lebih dari sekedar itu menurut Anda? Iya, sebenarnya banyak sekali dari sekedar hanya mengatakan, mengutip sesuatu yang sudah pasti akan diberhentikan, menurut saya semua orang tahu itu. Tapi kalau kita bicara soal ada upaya sistematis untuk memberhentikan, itu lain hal gitu ya. Jadi kalau bahwa orang pasti berhenti, itu sudah pasti, hukum akal pasti mengatakan itu. Tapi bahwa orang diberhentikan secara cara yang tidak benar, secara konsep yang tidak benar, dilakukan secara melanggar hukum administrasi, bukan saya yang bilang ya, Ombudsman yang mengatakan, melanggar hak asasi manusia, Komnas HAM yang bilang, dari mana kemudian kita bisa katakan bahwa itu hal-hal yang biasa saja. Saya mengatakan kalau misalnya Presiden Jokowi diturunkan dengan cara yang tidak biasa, kira-kira Bang Kapitra akan membela atau tidak? Kita lihat ini sebentar ya, perseptifnya adalah dia dijatuhkan. Kan ada upaya lain yang dilakukan terhadap sebuah keputusan itu ada upaya hukum. Ada constitutional review, ada judicial review yang telah memberi legitimasi. Ya. Kita jangan subjektif melihat, kita coba lihat jernih ya, permasalahan jernih ya. Ini kekeliruan mendasar kalau dari kita orang selalu yang memprovokasi kesesatan informasi, kita terus begini terus sepanjang hari. Ini kekeliruan mendasar dari orang yang bicara supremasi hukum tanpa tahu bahwa hukumnya itu bermasalah. Jualannya adalah kita pakai supremasi hukum, tempuh jalur hukum. Padahal pada saat yang salah, permasalahan proses kalau ada permasalahan harus diuji permasalahan itu. Kita akan menguji di lembaga institusi yang berwenang. Kita akan berusaha untuk urutkan 1, 2, 3, tidak bisa semua dan kita akan uji malam ini setelah pariwara tetap di Mata Najwa.